Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwani fid din, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama-tama tidak lupa untuk kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat bertubi-tubi, telah memberikan kita rezeki yang tak terhingga, hingga kita pada hari ini salah satunya mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadiri salat maghrib secara berjamaah. Lalu kita lanjutkan dengan mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi salah satu pemberat timbangan kita kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunaikan amanah yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau untuk mendakwahkan tauhid, untuk menyebarkan Islam, membawa rahmat untuk seluruh alam. Dan beliau telah mengorbankan harta beliau, waktu beliau, diri beliau dalam dakwah ini. Semoga salawat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada beliau dan kita dikumpulkan kelak di hari kiamat bersama beliau di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin, akhwati fillah, Bapak Ibu yang saya hormati, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Pada malam hari ini insyaallah taala kita akan membahas hadis terakhir dari Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis ke-42 yang insyaallah taala kita tidak akan berhenti di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita terus mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang akan kita bahas salah satu hadis yang diriwayatkan oleh seorang pembantu, tapi bukan seorang pembantu biasa. Pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang anak muda yang diserahkan oleh ibunya sendiri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke negeri Madinah. Diserahkanlah pemuda ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pembantu beliau, pembantu pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau terus menjadi pembantu hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Sahabat ini adalah sahabat yang bernama Anas. Nama ayah beliau adalah Malik. Beliau kita kenal dengan sahabat dengan nama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ini memiliki seorang ibu yang bernama Ummu Sulaim radhiyallahu anha, seorang sahabat dari kalangan perempuan dari kalangan Bani Ansor yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diputuskan, telah ditetapkan bahwasanya mahar pernikahannya adalah mahar terbaik di dalam Islam. Mahar terbaik dalam Islam adalah maharnya ibunda Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Karena Ummu Sulaim ini ya
adalah seorang janda. Suami pertama beliau adalah ayahnya Anas, Malik namanya. Lalu meninggal dunia. Lalu Ummu Sulaim ini banyak yang mendekati. Ya. Salah satu yang mendekati adalah seorang pembesar dari kalangan Ansor pada saat itu. Lupa saya namanya. Ya, tapi yang terpenting dari itu adalah Ummu Sulaim ini ditawari harta. Ditawari posisi. Karena kalau menikah dengan pembesar Ansor otomatis menjadi terpandang. Ya. Tapi beliau radhiyallahu anha telah masuk Islam dan tidak mau menikah dengan seorang musyrik. Maka Ummu Sulaim radhiyallahu anha mengatakan kepada calon suaminya pada saat itu, kata beliau, laki-laki sepertimu ini tidak akan ada yang menolak, kata beliau. Tapi masalahnya hanya satu. Aku seorang muslimah dan engkau seorang musyrik. Maka itu tidak diperkenankan dalam syariat. Maka calon suami Ummu Sulaim ini pun belajar tentang Islam, ya. Awal kali mungkin salah satu pendorong dia mau masuk Islam adalah demi pernikahan. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan serta menjadi syahid, menjadi saksi bahwasanya suami dari Ummu Sulaim ini setelah menikah tetap menjadi seorang Muslim yang baik, menjadi salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah mahar terbaik di dalam Islam, yaitu pernikahannya Ummu Sulaim yang maharnya adalah keislaman suaminya, yang menjadi ayah tiri atau ayah angkat mungkin bahasa kita bagi Ananda atau bagi sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi salah satu sahabat yang paling banyak riwayatnya dari Rasulullah karena beliau tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengurusi urusan-urusan beliau di dalam rumahnya. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, kok yang paling banyak hadisnya tentang Rasulullah atau hadis-hadis dari Rasulullah itu banyak diriwayatkannya bukan oleh sahabat-sahabat yang terkenal? Kok Abu Bakar jarang meriwayatkan hadis? Kok Umar jarang meriwayatkan hadis? Kok Utsman jarang meriwayatkan hadis? Kok Ali jarang meriwayatkan hadis? Yang paling banyak justru yang meriwayatkan dari Rasulullah adalah Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Aisyah radhiyallahu anha, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kok mana ini para sahabat yang terkenal dengan kesenioritasannya? Bahkan di antara para sahabat, ya kan, ada sahabat-sahabat yang sudah dijamin masuk surga, kok tidak terdengar banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan bukan tidak banyak mereka meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kalah banyak, ya. Kalah banyak dengan para sahabat-sahabat ini, ya. Jadi jangan sampai berpikiran kita kok Abu Bakar, Umar, Utsman itu sedikit meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Bukan, Bapak Ibu. Banyak mereka meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi memang kalah banyak dengan mereka tadi yang kita sebutkan. Kok Anda nggak pernah dengar, Ustaz? Karena kita jarang belajar hadis, itu masalahnya. Kalau kita dalami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Musnad Imam Ahmad itu sekitar 20 jilid, Bapak Ibu. Ya, sekitar 20 jilid. Dalam lemari itu full dari ujung ke ujung, ya. Itu banyak diriwayat dari mereka. Yang masalah adalah bukan mereka sebenarnya. Yang masalah adalah kita yang jarang belajar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dan seringnya ya mendengarkan hadis-hadis yang terkenal saja, hadis-hadis yang masyhur saja ya. Jadi mereka banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah, tapi memang kalah banyak dengan sahabat-sahabat ini. Banyak kalau kita mau mempelajari seluruh hadis, banyak sekali hadis-hadis dari mereka. Tapi memang kalah banyak dengan mereka ini, dan hadis-hadis mereka itu kadang-kala panjang-panjang Bapak Ibu. Kalau kita kan sukanya mempelajari hadis yang pendek-pendek. Itu yang jadi masalahnya. Ya, kita hobinya mempelajari membaca hadis yang pendek-pendek supaya mudah, ya bisa ngapalin ya. Maka yang ketemu ya hadis-hadisnya yang pendek-pendek, yang terkenal ini. Kalau hadisnya sudah tentang dari Abu Bakar, dari Umar, itu seringnya cerita ya. Cerita di Arba'in Nawawi ada ya kan? Cerita tentang apa? Jibril alaihis salam. Ya, tentang bagaimana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menceritakan tatkala sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki yang putih bersih ya, tidak kelihatan habis perjalanan safar ya, lalu bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang ciri-ciri atau tanda-tanda hari kiamat. Nah, panjang. Kalau kita buka ya Arba'in An-Nawawiyah ini, salah satu hadis terpanjang itu hadis nomor 2 yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya, karena seperti itu memang ya hadis-hadis yang dibawakan oleh mereka ini hadisnya nanti panjang. Hadis Abu Bakar tentang kisah hijrah, panjang kisah hijrah. Ya, hadisnya Utsman mungkin, ya hadisnya Ali mungkin nanti tentang perang Khaybar, tentang awalnya akan melakukan hijrah, panjang hadis-hadisnya. Nah, kita kurang mempelajari hadis-hadis tersebut. Akhirnya yang sering lewat di telinga kita hadis-hadis yang pendek. Yang hadis-hadis pendek ini banyak diriwayatkannya oleh sahabat-sahabat yang terkenal tadi. Iya. Ya, seperti itu penjelasannya ya. Jika ada yang bertanya, kenapa sahabat-sahabat yang senior itu jarang kita mendengar meriwayatkan hadis, kitanya yang jarang baca buku hadis ya. Dan seperti itu yang pertama. Hadis yang akan kita pelajari pada malam hari ini adalah salah satu hadis qudsi, yang mana sebagaimana kita sebutkan sebelumnya, hadis qudsi itu adalah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menarasikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis ini. Tidak termasuk dalam firman Allah pada Al-Qur'an, tapi ini masuk dalam hadis ya, masuk dalam hadis. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menarasikan secara jelas, secara gamblang sebelum beliau mengatakan hadisnya bahwasanya ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan ayat Al-Quran. Karena ayat-ayat Al-Quran itu sampai kepada kita melalui jalur yang mutawatir, yang itu sangat teliti di situ penulisannya, penghafalannya ya, berbeda dengan hadis qudsi. Hadis qudsi kadangkala ada hadis qudsi yang secara sanad itu dhaif, ada ya, secara sanad itu dhaif ada. Karena hadis qudsi masuk sebagai golongan hadis juga. Jadi ada yang mutawatir, ada yang ahad, ada yang dhaif, ada yang hasan, ada yang sahih, macam-macam. Itu kalau hadis qudsi. Kalau Al-Qur'anul Karim sudah terjaga ya, terjaga dari juz 1 dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu terjaga. Tidak ada yang tidak mutawatir, tidak ada yang tidak mutawatir. Di sini Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengatakan, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini? Ini terbagi dalam beberapa potongan ya. Potongan yang pertama, bagian yang pertama,
Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya bena Adam, wahai seluruh anak Adam. Jadi ini hanya berlaku untuk manusia, ya. Tidak berlaku untuk apa? Jin, ya. Tidak berlaku untuk jin. Walaupun jin juga termasuk sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah kepadaku. Maka kewajiban mentauhidkan Allah, kewajiban beribadah hanya kepada Allah itu sebenarnya berlaku untuk dua golongan, jin dan manusia. Tapi manusia itu memiliki beberapa keistimewaan, ya. Manusia mendapatkan beberapa keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada jin. Walaupun jin juga punya keistimewaan yang tidak diberikan kepada manusia. Masing-masing Allah telah berikan kelebihan dan kekurangan, ya. Bagaimana mereka merespon dan bagaimana nanti mereka akan merespon pemberian Allah ini, kelebihannya bagaimana digunakan dan bagaimana kekurangannya direspon. Nah, salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada anak Adam di sini, Allah menyerunya secara langsung, ya bena Adam, wahai anak Adam. Maka keistimewaan ini nanti hanya berlaku untuk golongan manusia, tidak berlaku untuk golongan jin, ya, tidak berlaku untuk golongan jin. Dan banyak kok, ya. Ada keistimewaan yang Allah berikan kepada manusia tidak diberikan kepada jin. Nanti di antara manusia sendiri ada keistimewaan yang diberikan kepada satu kaum tidak diberikan kepada kaum yang lain. Ada kaum-kaum yang Allah berikan kepada mereka kekuatan, power. Di antara manusia ada orang-orang yang Allah berikan kelebihan berapa power. Saking kuatnya mereka, saking kuatnya power mereka itu, ya, batu atau gunung, ya, gunung dan batu itu mereka pahat dijadikan rumah, ya. Kalau kita bangun rumah di bata, yang tembok dibangun, di semen. Ada orang-orang zaman dahulu yang Allah berikan apa? Kekuatan berupa power, sehingga gunung itu dibolongin sama mereka. Belum ada zamannya traktor, nggak ada, ya. Belum ada zamannya bor, pakai kekuatan power tangan. Dengan power dan tangan mereka bisa apa? Membuat rumah di dalam gunung batu. Gunung batu di situ bukan. Gunung batu di situ hanya sekedar nama, ya, sekedar nama daerah. Ada orang-orang manusia yang seperti itu. Ada orang-orang yang Allah berikan kelebihan kepada mereka dari segi umur, ya. Kalau umurnya umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 tahun, ya. 60 sampai 70 tahun, dan itu standarnya bukan Masehi, ya. Kalau Rasulullah SAW sudah membicarakan tentang waktu dalam hadis-hadisnya, maka standarnya bukan Masehi, standarnya adalah Hijri. 60 sampai 70 tahun itu standarnya Hijri, ya. Itu umurnya umatnya Nabi Muhammad secara umum kebanyakan. Zaman dahulu Nabi Nuh alaihissalam, umurnya berapa ratus, ya. Maka zaman-zaman terlebih dahulu itu umurnya panjang-panjang, ya, panjang. Bahkan ada di antara mereka tatkala, ya, dalam sebuah kisah Bani Israel itu mereka menangis, ya, atau bahkan bukan menangis, bingung, ya, dengan tatkala sampai kepada mereka, ya, informasi bahwasanya orang-orang di akhir zaman umurnya itu hanya 60 sampai 70 tahun. Kata mereka, bisa ngapain umur 60 sampai 70? Karena standarnya umur mereka yang ratusan tahun. Ada orang-orang yang seperti ini, ya. Jadi di antara manusia saja
Allah itu memberikan kelebihan ya. Tadi ada perbedaan keistimewaan antara jin dan manusia. Sesama manusia berbeda lagi, ada yang dilebihkan umurnya, ada yang dilebihkan powernya, ada kecakapannya dalam tes. Ada yang kecakapannya dalam berucap ya. Ada yang kecakapannya dalam menyampaikan gitu. Macam-macam. Ya, macam-macam. Nah, di antara para nabi pun ya ada lagi perbedaan keistimewaan. Misalnya Nabi Daud alaihi salam ya, itu memiliki keistimewaan suara yang indah. Kalau beliau sudah bertasbih memuji Allah, itu burung-burung ikut bertasbih. Saking indahnya suara Nabi Daud alaihi salam. Ya. Ada di antara para nabi yang mendapatkan keistimewaan ya untuk misalnya berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala di masa hidupnya, Nabi Musa alaihi salam. Ya. Ada nabi Allah Subhanahu wa taala yang diberikan setengah dari keindahan, Nabi Yusuf alaihi salam. Ya. Kita ini gantengnya kita digabung semua mulai zaman Nabi Adam, selain Nabi Adam. Kalau manusia terganteng itu siapa? Nabi Adam alaihi salam. Karena Allah sendiri yang menciptakannya dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah terganteng. Nah, setengahnya Nabi Adam itu diberikan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Setengahnya dibagi ke kita semua. Ya, setengahnya lagi, setengah diberi ke Nabi Yusuf, setengahnya dibagi ke kita. Allah berikan kelebihan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Ya. Ada nabi yang Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat A, mukjizat B. Allah Subhanahu wa taala kadangkala itu memberikan keistimewaan pada sebuah golongan, tidak memberikan kepada yang lain. Ya, itu pasti ada hikmahnya. Nanti bagaimana tinggal kita mensyukuri kelebihan yang Allah berikan kepada kita yang tidak diberikan kepada yang lain. Makanya dari sini penting untuk kita memiliki satu mindset. Jangan sampai kita iri atas pemberian orang lain atas pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil. Walaupun ada keistimewaan yang diberikan kepada kaum ini tidak diberikan kepada kaum yang lain ini pun diberikan keistimewaan tidak diberikan kepada yang lain. Makanya Allah mengatakan wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Jangan kalian berangan-angan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kelebihan, fadlun, ya, keistimewaan yang Allah berikan kepada selainmu. Masing-masing itu sudah mendapatkan kelebihan, ya. Tinggal bagaimana kita mensyukuri kelebihan yang ada pada kita. Tapi manusia memang itu tabiatnya apa? Tabiatnya itu hasad. Kalau orang lain dapat dia nggak dapat, seolah-olah kok itu diistimewakan ya saya tidak. Padahal bisa jadi orang itu sedang iri juga kepada kita. Itu enak ya. Kok dia seperti ini bisa tidur nyenyak, ana nggak bisa tidur nyenyak. Yang ini itu enak ya, tidurnya di atas spring bed, ana tidurnya di atas tikar. Padahal belum tentu yang tidur di atas spring bed bisa tidur nyenyak, ya. Dan belum tentu yang tidur di atas tikar itu tidurnya tidak nyenyak. Karena itu masing-masing Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala salah satunya memberikan keistimewaan kepada anak Adam dengan mengatakan ya bena Adam. Ya bena Adam. Lalu Allah mengatakan ya bena Adam innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, innaka sesungguhnya engkau,
kalian semua, ma da'autani, selama kalian berdoa kepadaku, wa rajautani, dan mengharapkan kepadaku dan berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka, akan aku ampuni apapun yang telah kamu perbuat, wala ubali, dan aku tidak peduli. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada anak manusia, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat, membuka pintu ampunan untuk mereka itu seluas-luasnya, dengan syarat. Apa syaratnya? Yang pertama adalah innaka ma da'autani, selama engkau wahai anak Adam berdoa kepadaku. Di sini para ulama mengatakan doa di sini mencakup dua doa. Yang pertama adalah doaul mas'alah, permintaan, doa permintaan. Yang kedua adalah doaul ibadah, doa berupa ibadah. Doaul mas'alah itu maksudnya adalah permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala secara spesifik perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita meminta hujan dari siapa? Dari Allah. Meminta rezeki dari siapa? Dari Allah, ya. Meminta ampunan dari siapa? Dari Allah. Meminta surga kepada siapa? Kepada Allah. Meminta dijauhkan dari neraka kepada siapa? Kepada Allah. Ini doaul masalah, meminta hal-hal ataupun perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Meminta kesembuhan kepada siapa? Kepada Allah. Jangan sampai kita meminta kesembuhan kepada dokter, tidak. Yang memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dokter itu hanyalah wasilah. Karena ya kita diperintahkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berobat kepada orang yang memiliki ilmu pengobatan. Kita berobat kepada dokter, tapi meminta kesembuhannya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau meminta perkara yang sederhana kepada teman, kalau itu perkara yang ya masih bisa dilakukan oleh manusia, itu adalah perkara yang masih dalam wewenangnya manusia, ya, tidak masalah. Walaupun lebih utama, di sini saya katakan lebih utama untuk kita meminta terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala, baru memintanya kepada manusia. Pak, tolong matikan AC-nya misalnya. Boleh enggak? Ya boleh. Meminta kepada manusia, kenapa? Manusia bisa mematikan AC, bisa. Ya. Pak, tolong bersihkan kasurnya atau kamarnya. Boleh? Boleh. Ya, boleh saja. Ini tidak termasuk hal yang terlarang. Karena itu memang dalam perkara yang mampu dilakukan oleh manusia. Walaupun lebih utama untuk kita meminta terlebih dahulu kepada Allah, ya Allah berikanlah kepadaku kamar yang bersih, baru kita meminta kepada manusia. Itu yang terbaik. Dan inilah yang dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekedar kehilangan kehilangan sendok, ya, dalam beberapa riwayat disebutkan mereka itu kalau kehilangan sendok loh, meminta pertama kali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku meminta kepadamu sendok, baru pergi ke dapur nyari. Ya, baru pergi ke dapur mencari. Di sini kita diajari meminta apapun itu awali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu memang perkara yang bisa dikendalikan, bisa dikerjakan oleh manusia, enggak apa-apa, kita minta juga setelah meminta kepada Allah, meminta kepada manusia. Tapi dalam perkara-perkara yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikannya, maka hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat pertama.
kalau kita menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu yang harus kita sadari, kita semua ini banyak dosa. Siapa yang hari ini merasa belum melakukan dosa, angkat tangan. Mana ada yang berani? Ya, mana ada yang enggak? Mana ada yang berani? Ustaz, hari ini anak alhamdulillah enggak melakukan dosa. Masa yakin? Ya. Maksimal kita merasa tidak melakukan dosa yang kita lakukan secara sengaja. Tapi bisa jadi ada dosa-dosa yang kita lakukan tidak kita sadari tapi dosa. Ya. Bisa jadi. Misalnya ada apa? Naik mobil, naik motor, ada genangan air, ceras dilewatin. Ya. Orang yang di kiri apa? Orang yang di kiri jalan apa? Mandi, ya, mandi air comberan. Ya. Kita kan nggak sengaja, mungkin nggak ngerasa yang naik mobil buru-buru, mungkin pas hujan nggak ngelihat jalan terus, nggak ngerasa dia sudah berbuat zalim kepada orang ini nggak nyadar. Ya. Dosa, melakukan dosa tanpa dia sadari. Ya, tanpa dia sadari. Mungkin ada di antara kita mungkin nyerobot antrian. Wah, nyerobot antrian sadar dia ya. Nyerobot antrian sadar. Misalnya ada di antara kita ya ngepel jalan, ngepel lantai, mungkin sudah basah kita tinggalkan. Tiba-tiba ada orang terpeleset patah tangannya. Aduh. Nah, berbuat dosa kita tanpa kita sadari. Tetap ada dosa-dosa yang tidak kita sadari. Ya. Mungkin ada di antara kita belanja, gitu ya. Lalu kembaliannya lebih, tapi nggak kita hitung, langsung masuk kantong. Wah. Ada harta orang lain di kantong kita makan itu, nggak sadar kita. Ya. Walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengajari kita dalam firman-Nya, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Tapi apa? Aslinya kita berdosa dulu, baru kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Nah, kalau kita nggak minta, dosanya jalan, ya. Dosanya jalan. Ya. Maka seringkali kita ya dosa yang kita kerjakan dengan sadar saja itu sudah banyak. Apalagi dosa yang kita lakukan mungkin kita tidak sadari. Ya. Kita melakukan dosa, kitanya tidak menyadari. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rabbi inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Kata Rasulullah SAW, doa yang diajarkan ini coba dicari dan dihafal ya. Allahumma, ya Allah, aku minta kepadamu, inna na'udzubika, kami berlindung kepadamu, an usyrika bika syai'an a'lamuhu, aku melakukan perbuatan syirik dan aku melakukannya dalam keadaan tahu, dalam keadaan sadar. Banyak ini kasusnya ya. Zaman sekarang ya sihir itu termasuk syirik. Zaman sekarang ya atau beberapa tahun belakangan gitu sempat ngetren apa? Filmnya penyihir ya. Penyihir yang anak kecil, dari kecil sampai besar, hari apalah itu ya. Kita banyak di antara kita muslimin yang menikmati ya, banyak di antara kita muslimin yang menikmati, padahal itu jelas mereka mengatakan itu adalah sihir. Justru kita nikmati, wal iyadzubillah. Ya, ada sebuah kemaksiatan kepada Allah, kita apa? Kita nikmati, kita tonton. Bahkan katanya di Indonesia saja yang nonton itu apa? Bioskopnya sampai full, sampai penuh. Masya Allah. Oh, yang baru ini di daerah sini kayaknya apa? KKN Desa Penari. Penari. Ya. Wah, isinya banyak apa? Konon, saya nggak pernah nonton, nggak tahu saya. Tapi dari informasi yang saya baca, katanya banyak unsur kesyirikan. Ya, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, malah ditonton,
malah dinikmati, bahkan membayar untuk melihat hal tersebut. Wal iyadzubillah ta'ala. Ini sebuah kesyirikan kita tonton ya. Makanya kita perlu membaca doa ini. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu. Lalu lanjutannya, wa nastaghfiruka lima la na'lam, dan kami meminta ampunan kepadamu jika kami melakukan kesyirikan yang kami tidak sadari, yang kami tidak ketahui, yang kami tidak pahami. Kita nggak paham. Belum lama ini juga katanya apa? Ada sebuah permainan game gitu yang tembak-tembakan gitu, apalah Mobile Legend atau apa semacamnya itu, saya tidak tahu juga, nggak pernah main juga saya. Nah, itu katanya apa? Kalau karakter gamenya ini menyembah patung atau menyembah berhala, nanti dapat kekuatan. Wah, tembakannya jadi kuat atau apalah ya, semacam itu. Saya juga nggak tahu sih detailnya. Ya, itu sebuah kesyirikan. Ya. Kitanya nggak melakukan kesyirikan, tapi karakter yang kita gunakan di gamenya itu sedang melakukan kesyirikan. Nah, itu zaman sekarang. Waliyadzubillahi ta'ala, kesyirikan itu merajalela di mana-mana. Maka hafalkan doa yang saya baca tadi. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya, dicatat atau dicari ya, baca doa ini sebanyak mungkin. Karena kita hidup di zaman yang ya, hal-hal berbau kesyirikan itu ada di kanan, di kiri, di kantong kita, macam-macam ya. Anak kecil kita yang kurang paham, yang penting taunya game katanya. Ya, padahal di situ ada unsur kesyirikan. Wal iyadzubillahi ta'ala ya, enggak boleh. Di sini Allah mengatakan ini syarat pertama ya, innaka ma da'autani ya, innaka ma da'autani, engkau meminta kepadaku doaul masalah. Yang kedua adalah doaul ibadah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini misalnya sujud hanya kepada Allah, ruku hanya kepada Allah, menghambakan diri hanya kepada Allah. Enggak boleh ya kita sujud kepada selain Allah. Banyak itu biasanya di daerah pantai, kalau pada hari-hari tertentu ya, sujudnya kepada lautan. Waliyadzubillahi ta'ala. Kesyirikan itu Bapak Ibu ya, kesyirikan itu termasuk kesyirikan, dan ini kesyirikan bertentangan dengan doaul ibadah tadi ya. Ibadah hanya itu boleh dilakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Meminta ampunan ya hanya kepada Allah. Ustaz, kalau minta ampun dari hukuman ya itu beda lagi ya. Ya beda, maksudnya ampunan di sini dari dosa. Kalau ampunan dari pelanggaran aturan di perusahaan ya kepada HRD atau ownernya ya, mungkin seperti itu. Ya, maka meminta ibadah itu hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin tatkala saya umrah itu ada hal-hal yang begitu miris sebenarnya. Misalnya ada orang ya, itu doa itu bukan mengarah kepada kiblat, tapi membelakangi kiblat untuk menghadap makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesalahan besar. Ya, kesalahan besar ya. Bahkan saya sempat lihat juga ada orang sholatnya itu menghadap kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kiblat di belakang. Kiblat malah Kiblat malah dipunggungi. Ya, sholatnya menghadap makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Miris kita ya, miris. Ya, tapi ya kadang kalau ada petugasnya itu biasanya diusir. Tapi kadang petugasnya tidak standby selalu di bagian luar, karena ini biasanya di bagian luar karena kalau di dalam nggak bakal bisa ya, penjaganya ketat, penjaganya banyak. Tapi kalau yang di halaman itu mau digimanain, nggak bisa, susah ya. Kalau yang di halaman banyak, sangat sedih kita melihat ya terjadinya pelanggaran syariat itu justru terjadi di tempat-tempat seperti itu oleh orang-orang yang tidak tahu. Dan yang lebih bikin miris lagi,
Kebetulan yang saya lihat orang Indonesia. Ya, kebetulan yang saya lihat jamaah umroh Indonesia. Wal iyadzubillahi taala. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka dan kita semua. Maka ibadah ini, yakinkan diri kita tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita menyembah, ya, menyembah patung lah, menyembah keris lah, ya, menyembah barang-barang keramat lah, ya. Juga yang menjadi masalah itu sekarang zaman-zaman wisata, ya, wisata. Ya. Zaman sekarang ya mungkin saking orangnya jauh dari agama, wisata-wisata itu justru dibuka ya untuk umum kan, dan karena kejahilan ya ikut-ikutan aja. Muslim pergi ke Bali ikut-ikutan sholatnya orang Bali, ya nggak boleh, ya. Ini termasuk pelanggaran syariat, ya. Termasuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mengikrarkan kita muslim, dan tatkala kita mengikrarkan kita muslim, ya, maka maksudnya adalah kita meyakini bahwasanya Islam ini adalah agama yang benar. Udah, jangan dicampur adukan antara agama kita dengan agama yang lain. Lakum dinukum waliyadin. Hafal kita semua insyaallah. Untukmu agamamu, untuk agaku. Ini agamaku ya agamaku, itu agamamu agamamu. Jangan sampai misalnya ada miris kita, ya. Orang muslim pergi ke Thailand. Wah, ikutan sembahyang di kuil. Wah, astagfirullah. Katanya apa? Inilah wisatanya. Waduh. Ya, wisata atas nama wisata akhirnya berbuat kesyirikan, wal iyadzubillah taala. Ada orang muslim ke Eropa, yang dikunjungi apa? Katedral. Ngapain? Iya, memang katedralnya mungkin secara sudut pandang ilmu seni ya bagus kali ya. Tapi kita sebagai muslim kita punya batasan-batasan syariat. Ya, itu gereja, ngapain disamperi, ya. Walaupun indah nggak ngurus, ya nggak ngurus. Ya. Kita misalnya ada lagi yang pergi ke Jepang, wah, ikut-ikutan sembahyang di kuil, jadi kayak Shinto gitu. Wal iyadzubillah taala. Muslim itu harus memiliki Ingat, dipegang benar-benar, lakum dinukum waliyadin. Kalau sudah urusan agama nggak bisa, ya nggak bisa. Kalau sekedar budaya yang tidak bertentangan dengan syariat silahkan, nggak masalah. Pergi ke Itali makan pizza nggak apa-apa, ya. Pergi ke Itali makan spaghetti boleh, ya, asalkan halal, ya, asalkan dagingnya halal juga, itu perlu dipastikan juga, ya. Tapi pergi ke Itali ziarahnya kemana? Ke Vatikan gitu loh. Untuk apa? Kalau untuk mengunjungi, ya untuk delegasi negara, mungkin urusan kenegaraan, oke lah, nggak masalah. Tapi kalau wisata ke sana melihat keindahan bangunannya katedral, ngapain seorang muslim kayak gitu? Ngapain? Gitu loh. Ya, ngapain? Ya. Pergi kemana lagi nih? Sudah tadi pergi ke misalnya mana lagi ya? Ya, tempat-tempat khusus lah. Saya belum nggak hafal semuanya. Ya, kalau itu sudah urusannya sama urusan agama, no, ya, no. Ya, lakum dinukum waliyadin. Kalau untuk budaya mereka yang tidak bertentangan dengan syariat, boleh-boleh aja. Ya, kita ke Jepang pakai baju Baju Jepang itu kimono, ya, kimono, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Karena tidak termasuk bentuk syariat, ya, nggak masalah. Tapi ya kalau kita ke Jepang ikutan sembahyang di kuilnya, ya nggak boleh, ya, nggak boleh. Jangan sampai atas dasar wisata. Nah, kalau orang-orang bisnismen sih lah taunya taunya duit, taunya fulus. Yang penting bisa dijual ini, ya enggak. Ya, kita seorang muslim harus punya batasan. Ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau urusannya hanya sekedar budaya dan tidak bertentangan dengan syariat, enggak masalah. Tapi kalau sudah bertentangan dengan syariat, tuh di sana minum khamr, kalau dingin minum khamr, enggak boleh. Ya enggak boleh, ya. Kalau apalagi kalau di sana ada masanya perzinaan bebas, ya nggak boleh. Ini adalah syarat pertama supaya kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala,
yang telah Allah janjikan dengan ampunan yang begitu luas. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka ma da'autani wa rajautani. Engkau mengharap kepadaku. Maka dari sini kita harus paham bahwasanya kita dalam setiap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada unsur mengharapkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan balasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya, dan plus kita diminta untuk berharap pahala, balasan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas ibadah kita ini. Jangan sampai kita, ente kenapa beribadah, yang penting ibadah. Tidak. Ya. Kita dalam ibadah juga harus memasukkan unsur harapan supaya amal ibadah kita diterima. Jangan sampai kenapa sholat, yang penting sholat. Enggak. Kita juga harus mengupayakan supaya sholat kita sempurna, supaya sholat kita terbaik, ya, sempurna, baik, lengkap. Itu rukun-rukunnya kita kerjakan dengan baik, rukun-rukunnya kita, wajib-wajibnya kita laksanakan dengan sempurna, supaya sholat kita sholat yang sempurna. Supaya apa? Allah Subhanahu wa taala ridho. Ya, kita harus memiliki harapan itu. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang penting ibadah. Jangan. Ya, kita umroh, kita harus punya harapan, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima umroh saya. Maka supaya Allah Subhanahu wa taala menerima umroh kita, otomatis apa? Kita mengupayakan umrohnya dilakukan dengan sempurna. Ya, mulai dari ihramnya, tawafnya, sa'inya, tahallulnya, ya, sunnah-sunnahnya kalau bisa dikerjakan. Kita sholat 5 waktu, ya, kita harus ada harapan Allah Subhanahu wa taala menerima sholat kita. Emangnya orang yang sholat pasti diterima sholatnya? Belum tentu. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu hanya menerima amalan soleh dari orang-orang yang bertakwa. Kalau salat kita apa adanya, yang penting salat, ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi kasus di mana seorang badui itu salat kilat, ya, salatnya kilat. Takbir terus langsung ruku, terus langsung iktidal, langsung sujud, langsung duduk di antara dua sujud. Kayak apa? Kayak burung lagi matok dahan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ini di depan matanya? Apakah diam, biarin aja? Tidak. Rasulullah ingin semua umatnya itu masuk surga. Dipanggil orang Badui ini. Sini. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irji' fa innaka lam tusalli. Balik lagi sana, salat lagi sana, kamu belum salat. Ya, kamu belum sholat. Kata Rasulullah, orang yang sholatnya kayak kilat ini, kamu belum sholat. Maka sholat lagi si badui ini, ya. Sholat lagi kayak kilat lagi, kayak tadi, kayak pertama. Dipanggil lagi setelah selesai. Kata Rasulullah, sini, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi sana, sholat lagi, kamu itu belum sholat. Ketiga kalinya sholat lagi dengan tata cara yang sama di awal, kenceng, cepat. Maka setelah yang ketiga dipanggil, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi lagi salatmu, kamu belum salat, kata Rasulullah. Maka orang Badui ini nyerah dengan mengatakan, wahai Rasulullah, ajarkan aku. Aku tidak tahu tata cara salat yang benar seharusnya seperti apa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan yang namanya tumak ninah,
kum summa itmain summarka hatta tatma'inna raki'an summasjud hatta tatma'inna sajidan. Ruku sampai tumakninah, sujud sampai tumakninah. Jadi tumakninah kata para ulama termasuk rukun dalam salat. Kalau orang salatnya tidak tumakninah, tidak menjaga ya tumakninahnya kenceng cepat, ya tentu standar cepat beda-beda ya. Tapi yang terpenting adalah tumakninah ya. Maka orang ini salatnya tidak sah kata para ulama. Kenapa dia kayak gitu sampai salatnya kayak gitu? Satu, mungkin karena ketidaktahuan. Dua, karena dia salatnya yang penting salat. Kalau orang salatnya mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, itu salatnya akan tumakninah, akan khusyuk namanya dalam salatnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inti dari salat itu adalah al-khusyuk ya. Inti dari salat kita adalah khusyuk kita dalam salatnya. Kalau salatnya pas rakaat pertama sambil mikir ini itu, mikirin kerjaan di kantor, mikirin makanan, mikirin dapur ya, mikirin rumah ya, salatnya tidak akan sempurna. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mewanti-wanti. Kata Rasulullah, ada di antara kalian yang salat dan tidak selesai salatnya, pahalanya cuma dapat setengah. Wa ma kutiba lahu min salatihi illa nisfuha. Ada orang yang salat kata Rasulullah, selesai salat dia hanya dapat pahala setengah salatnya. Ada yang setengah, nisfuha, ada yang sepertiga, ada yang seperempat, ada yang seperlima, ada yang seperenam. Paling tidak Rasulullah mengatakan sampai situ. Jadi ada orang yang salatnya mungkin sampingan, ya, salatnya mungkin sampingan. Yang satu dapat sempurna salatnya, khusyuk dia kepada Allah, tumakninah dia dalam salatnya, ya. Yang satu lagi dapat pahala 1/6 dari salatnya. Kenapa? Pikirannya melanglang buana. Ya. Pikirannya kesana kemari. Ya. Orang yang salatnya itu mengharapkan ridho Allah, pasti salatnya akan tumakninah, tenang, khusyuk dan panjang. Dan panjang tentu panjang ini tentu disesuaikan. Kalau jadi imam ya jangan panjang-panjang banget ya. Jangan panjang-panjang banget. Dan Mu'adz bin Jabal pernah ditegur Rasulullah jadi imam kepanjangan salatnya. Ya, tapi kalau lagi salat sendiri ya panjangin. Kalau kita biasanya kebalik. Kalau kita kebalik, salat jamaah panjang 10 menit gitu, salat sendirian 5 menit. Nah, ini salah ya. Kalau ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, itu salat jamaah itu jangan terlalu panjang dengan standar yang benar ya. Salat sendirian, salat sunnah itu yang sepanjang-panjangnya. Ya, salat sepanjang yang kamu inginkan kalau sendirian kata Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Tapi kalau lagi jadi imam dipendekin. Kalau kita kebalikannya ya. Salat di masjid jamaah itu lama 10 menit, 15 menit. Kalau salat sendirian 3 menit, 4 menit, 5 menit. Nah, itulah kenyataan yang ada pada diri kita. Semoga kita bisa terus memperbaikinya supaya lebih baik lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Orang yang melengkapi dua hal tadi, doa hanya kepada Allah dalam masalah maupun ibadah, dan senantiasa mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, Allah akan ampuni dosanya seberapapun besarnya, apapun yang sudah dosa yang dia lakukan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak peduli dosa apa yang sudah dia lakukan, dan Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas hal ini karena Allah adalah zat yang maha mengampuni, bukan manusia ya. Yang mengampuni itu, memaafkan itu hitung-hitung, masih perhitungan. Kalau manusia gitu. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak perhitungan dalam
mengampuni. Itu mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Belum selesai pembahasan kita dari kitab ini ya. Kita baru membahas satu poin dari hadis qudsi ini, akan kita lanjutkan pada hari Senin insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا